Puji Tuhan, selamat pagi. Senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Sekarang adalah masa di mana tidak ada hal yang bisa kemudian kita pegang dengan pasti karena banyak hal yang berubah di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya pengalaman masing-masing kita tentu saja berbeda satu sama yang lain. Mungkin ada yang pengalamannya sedang di atas gunung, saudara menikmati hal-hal yang baik, saudara berhasil mencapai tujuan Anda, tetapi ada beberapa dari kita juga yang mengalami pengalaman di lembah, di mana kelihatannya semuanya turun, segala sesuatunya ada di dalam keadaan yang tidak terlalu jelas. Tetapi kita percaya kita punya penghibur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah kenapa kemudian kita setiap minggu membaktikan diri kita untuk melayani Tuhan, datang ke bait Tuhan, supaya kemudian Dia juga di waktu yang sama berdiri di sebelah kita, menolong dan menghibur kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya akses kepada internet, Anda bisa lihat alamat web di depan untuk kemudian Bapak Ibu Saudara bisa melihat catatan khotbah pada pagi hari ini. Kita akan berbicara pada pagi hari ini tentang pengalaman bersama Sang Penghibur. Bulan ini kita membahas tentang bagaimana kita memahami Roh Kudus, bagaimana kemudian kita juga memiliki pengalaman dengan Roh Kudus. Ya, karena di bulan ini nanti beberapa hari lagi kita akan merayakan kenaikan Yesus, dan 10 hari sesudah kenaikan Yesus kita merayakan yang disebut Hari Pentakosta, hari ke-50 atau Pantekosta dalam terjemahan yang lama. Itu yang kemudian diadopsi oleh bapak-bapak gereja GPDI. Ya, itu kenapa kalau Bapak Ibu Saudara lihat nama kepanjangan singkatan dari GPDI itu bukan Pentakosta, tetapi Pantekosta. Itu terjemahan lama dari Pentakosta. Ya, Pentakosta artinya adalah hari yang ke-50, karena di saat itulah kemudian Roh Kudus dicurahkan, dan kita dan bahkan banyak ahli Alkitab yang percaya bahwa disitulah atau meyakini disitulah gereja lahir. Ya, gereja lahir di saat Roh Kudus dicurahkan. Ya, ada 100 orang yang berkumpul di kamar loteng di Yerusalem, kemudian setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, 3.000 orang ya, diselamatkan. Ada penuaian jiwa-jiwa. Tetapi untuk kita mendasarinya mengenai pengalaman bersama Sang Penghibur ini, kita bahas di Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat yang ke-4 bagian B. Kemarin saya melayani rekan-rekan yang ada di GPDI Ketapang di Jakarta, rekan-rekan pemuda, mereka membahas juga tentang Yehezkiel 47, bahkan sepanjang bulan mereka membahas pasal ini. Ayat yang keempat, bagian B. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku melewati air itu kembali. Sekarang setinggi pinggang. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti pembacaan Alkitab, Anda bisa membaca pasal ini secara keseluruhan, dan Anda akan menemukan bahwa ini adalah pengalaman spiritual yang dialami oleh Yehezkiel. Dia mendapat visi untuk kemudian melihat hal-hal yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ya, dia punya penglihatan tentang bait suci, dan kemudian dia melihat ada sungai yang keluar dari bait suci. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat nanti ya di pasal yang ke-40, ia di situ adalah seseorang yang kemudian menunjukkan kepada dia
Ya, ada banyak yang menginterpretasikan itu sebagai Yesus atau malaikat juga ya. The point is it's the messenger of God. Ya, dia adalah penyampai pesan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pemahaman dasar Kristen kita sadar bahwa kehidupan ini sumbernya adalah kasih. Betul ya? Segala sesuatu sumbernya itu kasih. Lebih tepatnya kita bisa bilang kasih Allah lah yang menyebabkan segala sesuatu ini ada. Ya, segala perdebatan tentang asal muasal bumi, asal muasal manusia, bagi kita itu kemudian tidak relevan. Kenapa? Karena kita tahu firman Tuhan. Karena kita punya Alkitab di tangan kita. Dan dari Alkitab kita percaya bahwa Allah memulai segala sesuatunya karena kasih. Dan ia mengakhiri segala sesuatunya karena kasih. Di dalam Kejadian kita melihat Tuhan menyiapkan hari pertama sampai hari yang ke-6 sebelum manusia hadir. Itu karena Allah mengasihi kita, betul? Kalau Anda mengasihi sesuatu biasanya Anda menyiapkan. Anda sebelum menikah saya percaya tidak ada yang langsung menikah gitu. Itu ada tutup botol. Ya, saya ambil engkau menjadi istriku yang sah. Tahu ya, kaleng bukan botol sih. Kaleng soda itu kan ada pembukanya terus dijadikan cincin. Ada yang seperti itu? Dinikahi? Mau Anda dinikahi dengan cara seperti itu? Saya rasa enggak ya. Karena apa-apaan ini? Masa sih orang mengasihi saya nggak ada persiapan sama apa gitu kan? Saya punya seorang teman di rekan hamba Tuhan di Australia yang dia bertemu dengan istrinya hanya lewat media sosial, Facebook zaman itu. Ya, kemudian dia bertemu dengan istrinya pertama kali di bandara Sydney di Australia, New South Wales. Ya, mereka bertemu di situ, seminggu kemudian menikah. Keren ya, ketemu di media sosial, ketemu kopi darat pertama di bandara, 1 minggu kemudian mereka menikah. Gitu ya. Ada yang mau meniru itu, ketemu di terminal sana mungkin, Tegal, seminggu kemudian saudara ke Mahanaim, dan saudara nggak bisa sih, ya kalau di Mahanaim Anda harus ada kelas pranikah, jadi nggak mungkin seminggu kemudian saudara menikah kalau di GPDI Mahanaim. But anyway, teman saya ini meskipun seminggu dia kalau langsung menikah, dia mempersiapkan. Dia siapkan harus menikah dengan baju apa, dia siapkan acaranya seperti apa. Selalu ada persiapan di situ. Kenapa? Karena dia mengasihi calon pasangannya yang sekarang jadi istrinya. Mereka melayani, mereka punya anak, mereka tinggal di, sekarang kalau saya nggak salah di Melbourne, di Victoria. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah mengasihi kita dan dia mempersiapkan segala sesuatunya. Demikian juga ketika kesudahan segala sesuatu, dia menyiapkan semuanya supaya kita, gerejanya, juga kemudian mengalami pengalaman bersama-sama dengan dia sampai kekekalan. Nah, itulah kenapa kemudian kita menyadari segala sesuatunya adalah tentang kasih. Dari awal penciptaan, dari kehadiran Yesus sebagai juru selamat kita, itu nyata dan bagi orang percaya itu kita rasakan. Demikian juga kemudian kita menyadari bahwa Roh Kudus adalah bentuk kasih Allah juga. Dia adalah oknum Allah, yang ketiga dia adalah Tuhan sendiri, yang menyertai kita, yang membantu kita dalam perjalanan hidup setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, saya sering memakai 5 poin untuk perjalanan iman Kristen. Dari kemuliaan, kita jatuh dalam dosa, Yesus diberikan kepada kita, ia memasukkan kita di dalam gerejanya untuk masuk kembali di dalam kemuliaan. Jadi 5 poin dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa setelah kita ditebus oleh Yesus Kristus, kita ingat ya, Paskah kemarin,
diingatkan akan kasih karunia Allah, ada perjalanan kehidupan yang nggak berhenti di situ. Anda harus terus menghadapi perjalanan hidup. Kita nggak langsung meninggal, kita nggak langsung hilang dari muka bumi ini. Kita ada perjalanan kehidupan yang harus kita lewati. Dan disitulah ada pribadi Allah, yaitu Roh Kudus, yang menghibur, yang menolong kita. Dengan pemahaman ini, maka kemudian kita punya cara pandang yang baru, yang berbeda dengan dunia dalam menghadapi hidup. Kalau dunia punya cara pandang bahwa tujuan akhir saya adalah kaya, kalau dunia punya pandangan bahwa tujuan akhir saya adalah retired early, itu yang menjadi jargon pasangan-pasangan muda biasanya. Wah, saya ingin pensiun sebelum usia 40. Saya ingin punya financial freedom sebelum usia 30. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu. Tetapi seharusnya kita sebagai orang percaya, sebagai Kristianos, kita tahu bahwa perjalanan hidup ini bukan untuk itu. Perjalanan hidup kita adalah untuk kemuliaan yang akan datang. Jadi nggak peduli apakah kemudian saudara bangkrut atau untung, bukan nggak peduli gimana ya, maksudnya saya itu tidak akan memengaruhi bagaimana kemudian saudara mencapai tujuan hidup saudara. Apakah saudara punya pasangan atau tidak, apakah saudara status sosialnya seperti apa, itu tidak mempengaruhi. Itu bukan tentang siapa orang tua kita, bukan di mana kita tinggal. Apakah karena Anda tinggal di tempat yang prestis, kemudian Anda pasti masuk ke dalam kemuliaan? Kan tidak juga. Jadi bukan itu yang menjadi pengejaran kita. Tetapi bagaimana kita bisa menjalani hidup sesuai dengan jalannya Tuhan ini. Yang dari kemuliaan, kemudian manusia jatuh dalam dosa, diselamatkan Yesus, masuk dalam gereja, dan sampai kepada kemuliaan. That's the core of Christianity. Itulah intinya dari kekristenan. Timeline-nya, lini masa istilahnya dari kekristenan. Jadi kita harus melihat bahwa itu yang Tuhan ingin di dalam hidup kita. Saudara bisa bergabung dengan gereja dan bekerja sebagai seorang arsitek. Anda bisa bergabung dengan gereja dan bekerja sebagai seorang pegawai negeri. Anda bisa bergabung di gereja dan bekerja sebagai pedagang. Apapun itu, tetapi tujuan akhir kita adalah kemuliaan yang akan datang. Dan karena Allah memulainya di dalam hidup kita dengan segala sesuatu yang baik, kita percaya Ia akan mengakhirinya juga dengan rencananya yang baik. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Kita lihat ya, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mengenai hal ini aku yakin bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Ya, bagi orang Kristen di abad pertama, mereka selalu melihat lini masa kehidupan itu adalah sampai di hari Yesus Kristus, di mana Ia akan datang kembali dan menjemput kita semua. Tetapi sebelum itu terjadi, kemudian kita hidup di masa-masa yang tidak mudah, betul ya? Masa-masa yang menantang, dan pada masa-masa yang seperti itulah kemudian kita membutuhkan sosok yang bisa menguatkan, yang bisa memampukan, yang bisa mengingatkan, yang menghibur kita. Itulah kenapa kemudian dia disebut sang penghibur. Ia menghibur kita dan membuat kita kembali sadar akan tujuan perjalanan hidup ini. Bukan untuk financial freedom. Itu baik gitu ya, nggak ada yang salah dengan itu.
Jangan salah ya, wah gereja nggak setuju dengan financial freedom. Enggak. Baik kalau Anda bisa retired early, ya saudara bisa mengumpulkan berapa kalau saya tidak salah 10 kali ya. 10 kali atau 4 kali, saya lupa hitungannya seperti apa. Jadi kalau saudara punya pengeluaran selama setahun dan saudara berhasil mengumpulkan 4 kali atau 10 kalinya gitu ya, kemudian saudara sudah bisa pensiun dini. Kenapa? Karena yang saudara kumpulkan itu tinggal saudara investasikan kan, kemudian saudara dapat jelek-jeleknya bunga 4-6%, saudara bisa hidup dari bunganya dan kemudian itu akan jadi compound revenue buat saudara. Ya tentu saja itu pemikiran yang baik untuk bisa memahami tentang hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu bukan rencananya Tuhan. Rencananya Tuhan lebih dari itu. Lebih dari sekedar saudara bisa berhasil sukses kaya raya. Dia ingin saudara bisa bersekutu dengan Dia selama-lamanya. Nah, sosok yang bisa menguatkan, yang mengingatkan kita akan rencana Allah ini, dialah Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih karunia. Kita belajar di bulan lalu ya, memahami kasih karunia Allah. Tetapi itu enggak berhenti di sosok Yesus saja. Oh, Yesus memberikan kasih karunia, tetapi Roh Kudus pun dia memberi kasih karunia kepada kita. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 26, pasal 15 ayat 26, dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, Yesus sendiri berbicara tentang Roh Kudus, tentang sosok yang menghibur ini. Menghiburkan kita. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, tetapi Yesus menjanjikan bahwa Anda tidak sendirian karena Anda punya Roh Kudus yang akan menghibur saudara, yang akan mengingatkan saudara tentang Dia. Dan hari ini pun kita akan berhadapan dengan tubuh dan darah Yesus. Ini karya dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang diingatkan oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus mengingatkan kita, hey, Yesus sudah mati bagimu. Dan itulah kenapa kemudian kita melakukan hal ini di gereja Pantekosta dimanapun. Bahkan di banyak gereja tetap ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Ya, kita menikmati tubuh dan darah Yesus ya, ketika kita mengambil roti dan anggur. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengalaman bersama dengan Roh Kudus itu kemudian digambarkan dalam Yehezkiel 47 yang tadi kita sudah baca bagiannya itu. Dari Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12, kalau Bapak Ibu Saudara punya kesempatan untuk membacanya, itu digambarkan seperti air sungai yang mengalir dari bait suci. Ya, dimulai dari setinggi mata kaki, kemudian naik ke lutut, naik ke pinggang, dan kemudian menjadi sungai yang tidak lagi Anda bisa jalani. Jadi Anda harus ikut di dalam alirannya. Ya, ada yang berkata bahwa ketika itu naik itu menunjukkan level kerohanian Anda. Gitu ya, ketika Anda masih bisa bergerak bebas, tetapi Roh Kudus itu ada di dalam hidupmu, ketika Anda mulai punya kehidupan doa, dan yang baru kita baca, ada beberapa peneliti Alkitab yang melihat itu sebagai posisi di mana Anda sudah tidak bisa lagi banyak bergerak, karena sudah setinggi pinggang. Ya, Anda bergerak tetapi ada effort, ada usaha yang saudara harus lakukan untuk menembusnya. Begitu ya. Jadi pengalaman dengan Roh Kudus itu pengalaman yang progresif. Ya, pengalaman yang progresif. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Perjanjian Baru, demikian juga apa yang dialami oleh banyak orang percaya. Hasil akhirnya kalau saudara lihat di ayat yang di pasal 47 ini, maka air itu, sungai itu akan membawa kepada kehidupan yang kekal.
di mana sungai ini akan menghidupkan semua pohon, membawa kehidupan kemanapun ia mengalir. Dan itu adalah gambaran sebenarnya seperti yang ada di Wahyu 22 ayat yang pertama. Ya, kita tahu bahwa Wahyu ini identik dengan gambaran akan kesudahan dari segala sesuatu. Kejadian itu bicara tentang permulaan segala sesuatu, Wahyu bicara tentang kesudahan dari segala sesuatu. Ayat yang pertama, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Ya, mirip sekali dengan Yehezkiel 47, yang jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba itu. Kalau Anda ingin belajar, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentang hal ini. Salah satunya dari buku eskatologi yang gembala Anda, Pendeta Yos Minandar, tulis untuk kemudian diajarkan di sekolah-sekolah Alkitab, di seminar-seminar. Bapak Ibu Saudara juga bisa dapatkan kalau Anda ingin belajar lebih tentang itu. Nah, ini yang saya ambil salah satunya, mengingatkan saja kalau Bapak Ibu Saudara ingat di beberapa minggu lalu saya menampilkan peta zaman ini, di mana kita hidup sekarang di zaman yang ketiga, zaman roh. Ya, setelah zaman Bapa, zaman Anak, sekarang kita tinggal di zaman roh. Kita tinggal di ambang dari kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan kita tidak lagi sekarang menanti sosok seperti Adam, ya, yang sempurna, tidak bercacat, atau Abraham yang punya iman yang besar. Kita sekarang ada di zaman di mana Allah bekerja di dalam diri kita semua. Jadi orang Kristen itu tidak menunggu Ratu Adil. Kita tidak sedang menunggu sosok yang akan kemudian memerintah dunia dengan baik. Bukan. Kita percaya bahwa kita hidup di zaman di mana Roh Kudus menggerakkan kita, ya, memimpin kita bukan kepada situasi yang sempurna ideal, tetapi untuk kemudian kita berbuat di dalam gereja yang Yesus hadirkan, yang Yesus ingin kita ada di dalamnya. Ingat ya, kemuliaan, jatuh dalam dosa, Yesus hadir, gereja Tuhan, itu titik yang keempat. Gereja Tuhan. Kenapa Yesus ingin kita ada di gereja? Karena dari gereja inilah Ia akan membawa kita kepada kemuliaan yang akan datang. Sehingga ketika kita tahu kita hidup di zaman roh, kita juga tahu bahwa keputusan kita, perbuatan kita, aksi kita itu akan menentukan apakah kita jadi bagian gereja yang sempurna atau gereja yang tidak sempurna. Bapak Gembala sering menyampaikan tentang hal ini ya, akan ada pemisahan, ada gereja yang sempurna, ada gereja yang tidak sempurna. Saya percaya kita ingin ada di dalam gereja yang sempurna, tetapi selama kita di dunia nggak ada gereja yang sempurna. Kemanapun saudara pergi, gereja selalu punya cacat celah. Ya, gereja tidak pernah sempurna, tetapi gereja akan disempurnakan. Nah, itulah kenapa kemudian Roh Kudus itu kita perlukan supaya kemudian kita mencapai kesempurnaan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang pertama, Anda melihat bahwa Kisah Para Rasul itu ditulis sebagai kelanjutan dari kisah Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, ini ditulis oleh seseorang yang namanya Lukas. Dia menulis Injil menurut Lukas, kemudian dia melanjutkan dengan Kisah Para Rasul. Ya, kalau saudara lihat, poinnya dari Kisah Para Rasul adalah setelah Yesus menyelesaikan pelayanan pekerjaannya, ia naik ke surga, tetapi nggak berhenti dia naik ke surga, dia mencurahkan, dia memberikan kepada kita Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu ada kuasa
yang dari tempat yang maha tinggi. Nah, kuasa dari tempat maha tinggi ini yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Yesus lakukan juga. Coba Bapak Ibu Saudara lihat di Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-31. Ini ayat yang terakhir dari Kisah Para Rasul ya. Bear in mind bahwa saudara sudah mengerti Lukas bicara tentang Yesus, pekerjaannya. Di awal Kisah Para Rasul dia bercerita tentang bagaimana Yesus naik ke surga dan Roh Kudus bekerja melalui pelayanan para rasul. Dan di akhir di ayat 31 dikatakan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia ini dimaksud Paulus, memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi setelah bercerita tentang apa yang bisa dikerjakan setelah Roh Kudus turun, ia menutup kisah ini tentang pemberitaan kerajaan Allah dan pengajaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu siapa yang harus kerjakan? Tuhan Yesus? Bukan. Kita, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satunya diwakili oleh Paulus di sini. Dipenuhi oleh Roh Kudus dan karena itu kemudian kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa melihat juga di 2 Korintus 13 ayat yang ke-9 mengenai bagaimana gereja yang sempurna atau kesempurnaan itu diharapkan dari setiap orang yang percaya. Jadi kembali ya, supaya kita urut nih, kita diciptakan dari kemuliaan, kita jatuh di dalam dosa, puji Tuhan, Paskah kemarin kita belajar Yesus menjadi juru selamat kita, ia membawa kita, menyatukan kita di dalam gerejanya. Gereja itu lahir ketika Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus itu akan membawa kita sampai kemudian kita masuk ke dalam kemuliaan. Ya, sampai kemudian kita masuk di dalam kekekalan. Jadi kesempurnaan itu didapatkan ketika kita ada di dalam Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ingin kemudian kita memiliki pengejaran akan kesempurnaan. Anda gak akan pernah jadi sempurna. Itu hanya ada di lagu. Ya, Andra and the Backbone. Hanya di lagu. Bagaimana mungkin manusia sempurna? Manusia masih hidup di daging, darah. Saudara gak bisa hidup menjadi sempurna. Tetapi kita bisa pursue. Kita bisa mengejar kesempurnaan itu. Dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Nah, beberapa pengajar mengatakan bahwa karya Roh Kudus itu sudah tidak lagi relevan. Karunia Roh Kudus. Orang-orang itu disebut sebagai sesasionis. Ya. Pengajaran mereka disebut sesasionism. Mereka percaya bahwa karunia Roh Kudus selesai, berhenti setelah zaman para rasul. Ya, cease. Sudah selesai, sudah nggak ada lagi. Kita udah nggak butuh lagi Roh Kudus. Roh Kudus itu ada, tetapi kita udah nggak butuh lagi. Itu hanya diperlukan sampai zaman para rasul. Tetapi bagi kita kan ini sesuatu yang nggak mungkin. Bagaimana Roh Kudus itu berhenti kalau di Alkitab saja diajarkan, ditunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja sampai kesudahan zaman, betul kan? Lah yang membawa gereja kemudian masuk kepada kemuliaan siapa? Roh Kudus. Jadi nggak mungkin kemudian Roh Kudus sudah berhenti karyanya atau pekerjaannya. Itulah kenapa, karena Anda ada di gereja Pantekosta di Indonesia, Anda juga harusnya sadar bahwa Roh Kudus itu sesuatu yang penting. Apakah Anda sudah punya pengalaman dengan Roh Kudus? Saya mendorong Bapak Ibu Saudara jemaat untuk kemudian nanti kita sama-sama berdoa, meminta kepada Tuhan untuk memenuhi kita dengan Roh Kudus. Yesus sendiri menyampaikan bahwa Roh Kudus
bahwa Sang Penghibur akan mengajar, mengingatkan tentang dirinya. Yohanes 14 ayat 26. Ya, jadi dari kemuliaan jatuh dalam dosa, Yesus diberikan kepada kita. Posisi kita sekarang di gereja nih. Roh Kudus diberikan untuk mengajarkan dan mengingatkan tentang karya Yesus. Jadi Roh Kudus itu sangat penting. Kita tidak bisa kemudian, saya tentu saja nggak mau ya berargumen dengan gereja-gereja lain tentang hal ini ya. Saya berharap sih Bapak Ibu Saudara punya pengalaman. Karena ketika saudara punya pengalaman, Anda nggak perlu argumen. Karena saudara rasakan itu sendiri. Betul ya? Kalau Anda punya pasangan yang baik, tetapi menurut orang lain kemudian penampakannya tidak terlalu menarik gitu ya. Tapi kan saudara yang ngerasain ya. Ini pasangan saya loh. Ya mau gimana pun saya yang merasakan kasihnya, perhatiannya, dan segala sesuatu yang dia berikan kepada saya. Ketika saudara punya pengalaman, maka semua argumen itu, oh enggak dong. Kan manusia yang sempurna itu harusnya antara mata kiri dan mata kanannya seimbang, hidungnya harusnya mancung sekian derajat. Saya nggak peduli dengan argumen Anda, pengalaman saya dengan pasangan saya membuktikan bahwa dia melengkapi saya. Ya kan, pengalaman itu kemudian mengalahkan argumen-argumen itu. Saya berharap Anda tidak kemudian disesatkan dengan argumen-argumen yang Anda baca di artikel atau lihat di media sosial, atau dari postingan, atau dari WhatsApp yang di broadcast, ya kan sering ya. Ada banyak gereja yang broadcast kan pengajaran-pengajaran yang macam-macam. Saya harap Anda dapatkan pengalaman itu secara pribadi. Itulah kenapa kemudian kita perlu mengalami kuasa Roh Kudus. Bukan sekedar perasaan, tetapi kita alami hari demi hari. Pengalaman di Yehezkiel 47 ayat yang keempat, ketika sungai itu sampai ke pinggang, menunjukkan bahwa kita tidak ada lagi perlawanan terhadap kuasa itu. Kepada Roh Kudus itu kita commit, we deeply committed. Ya, ketika seseorang masuk lebih dalam, Anda komitmen. Saya masuk, saya tergabung dengan gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Mahanaim Kota Tegal. Saya komit bahwa Roh Kudus yang akan membawa saya untuk menghidupkan dan menyempurnakan. Sebagai penutup, ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang kita perlu pelajari, kita perlu mengerti tentang Roh Kudus. Kita harus paham tentang pengalaman dengan Sang Penghibur ini. Yang pertama, karunia Roh Kudus itu diberikan, bukan diajarkan. Ya, itu diberikan. It's a gift. Ini karunia. Jadi saudara tidak didampingi oleh seseorang dan kemudian diberkata, ngomong ini ya. Ngomong aja terus, ulang. Pasti nanti kamu dipenuhi Roh Kudus. No. We don't believe that. Kita nggak percaya dengan hal itu. Dan firman Tuhan juga mengajarkan bahwa Roh Kudus itu diterima as a gift. Tidak diajarkan. Ngomong A, B, C, D. Ulang A, B, C, D. Lebih cepat lagi A, B, C, D. Enggak seperti itu. Ya, Roh Kudus nggak seperti itu. Dia diberikan. So, pengalamannya itu personal. Itulah kenapa ketika saudara nanti masuk ya. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya, ikut deh. Ya, doa pencurahan Roh Kudus. Ada pagi, ada sesi pagi dan sesi malam. Tergantung waktu Bapak Ibu Saudara. Anda bisa ikut. Kami tidak akan ajarkan saudara untuk berkata-kata. But we will create an experience, pengalaman bahwa saudara bisa masuk lebih dalam dan harusnya Roh Kudus itu saudara rasakan secara pribadi. Yang kedua, bahasa lidah adalah tanda dari karunia Roh Kudus yang diterima. Ya, jadi ketika saudara memiliki Roh Kudus, saudara punya tanda. Ya. Kalau saudara punya Roh Kudus, tanda ini kemudian keluar atau muncul. Jadi yang kita kejar bukan tandanya dong, yang kita kejar kepenuhan Roh Kudusnya. Ya, seperti yang sekarang dituduhkan ke presiden kita yang ke-7.
Ya. Apa tandanya Anda sudah jadi sarjana? Apa tandanya? Punya ijazah, menyelesaikan skripsi. Itu tanda seorang sarjana. Ya, bagaimana mungkin saudara sarjana tapi saudara nggak punya tandanya? Itu pasti udah nggak mungkin, nggak ada argumen lagi. Seorang sarjana harus menyelesaikan skripsi dan kemudian dia punya ijazah kesarjanaan. Seseorang yang penuh dengan Roh Kudus, punya pengalaman dengan Sang Penghibur, dia punya tanda berbahasa dalam bahasa roh. Itu tanda. Jadi yang kita kejar bukan tandanya, tetapi Roh Kudusnya. Itu secara otomatis itu akan diberikan. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus bukan sekedar tenaga, bukan sekedar kuasa, tapi ia adalah pribadi. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Ketika Roh Kudus engkau terima, maka kamu akan punya kuasa. Jadi kuasa itu didapatkan karena saudara punya pribadinya. Jadi Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa yang bergerak gitu ya, seperti paranormal gitu ya. Dari belakang, wah gitu, terus kemudian ada sinar merah gitu, merasuki saudara. Enggak seperti itu. Ya, ia adalah pribadi. Ya, ketika saudara mengundang dia akan masuk ke dalam kehidupanmu. Ya, murid-murid memang di Kisah Para Rasul digambarkan mereka mendengar angin yang kencang dan kemudian ada lidah-lidah api masuk ke dalam diri mereka. Tetapi itu adalah, apa istilahnya ya, penampakan ilahi. Ya, tidak harus seperti itu. Karena saudara melihat di bagian yang lain, orang-orang menerima karunia Roh Kudus bukan sebagai kuasa, tetapi karena mereka berhubungan dengan pribadi. Ketika pribadi itu ada di dalammu, Anda punya kuasa. Anda punya kuasa. Sekarang pilihan kita untuk melangkah lebih dalam lagi di dalam perjalanan kehidupan ini. Apakah saudara mau berhenti saja, berhenti, percaya kepada Yesus sudah cukup kok. Saya ngapain sih perlu Roh Kudus lagi, repot-repotin aja. Nah, saudara masih punya masa hidup yang lama sampai kemudian Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan apa yang saudara lakukan kalau saudara tidak tinggal di dalam Roh Kudus? Bagaimana kita bisa disempurnakan? Kita harus alami, kita harus bertindak supaya rencana Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Semoga Anda punya pengalaman dengan Sang Penghibur. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara.